Tidak usah merasa saya nggak punya bakat gitu ya. Kayaknya saya nggak punya bakat deh menulis gitu. Nggak usah berpikir kayak nggak usah punya bakat gitu ya. Karena nggak ada hubungannya sama bakat gitu kan ya. Berapa kali pernah nanya gitu ya sama Bu Helvetiana Rosa sama Bu Asma Nadia gitu. Apakah ada hubungannya sama bakat, dan dikatakan oh nggak ada gitu, nggak ada hubungannya sama bakat. Yang penting asal kita mau gitu, kita mau dan kita serius gitu kan. Kalau kita serius kan walaupun itu kelihatannya sukar gitu ya, tapi kan itu tantangan gitu ya. Insya Allah pasti bisa. Dan untuk yang tahap awal, kenapa bilang banyak membaca gitu ya? Karena dari banyak membaca nanti akan pengaruh sesuai apa kosakata kita, kosakata ketika menulis gitu ya, memulai menulis gitu ya. Tapi nanti ini bisa beriringan ya. Jangan oh kayaknya bacaan buku saya masih sedikit, saya nggak usah mulai nulis dulu deh. Nggak kayak gitu gitu. Ini bisa beriringan jalannya. Bisa beriringan. Jadi artinya yang buku yang pernah kita baca gitu ya kita langsung aja menulis. Kata di saya bilang ada ide apa nih gitu ya, ada ide apa ya udah gitu ya. Kalau biasanya ada lomba itu kan biasanya ada tema gitu ya. Tapi kalau kita lagi ingin nulis sesuatu kan berarti bebas gitu ya. Bebas ya udah, bisa ada lintasan, muncul satu lintasan tentang wah gara-gara tadi ngelihat ada temen gitu ya dibully, teman kita dibully gitu. Itu muncullah ide cerita tentang bully, pembulian misalnya. Itu bisa jadi gitu. Jadi cerita gitu. Atau ketika kita melihat apa teman kita gitu atau sahabat. Ya, jadi banyak sebenarnya ide-ide cerita itu sekitar lingkungan kita sendiri gitu. Jadi nggak usah terlalu jauh-jauh gitu. Kita lagi jalan, kita lagi mungkin sekedar di rumah aja pun bisa gitu ya. Bete gitu, itu bisa jadi judul cerita gitu kan. Lalu ya kalau sudah mulai menulis ya udah nulis aja lagi, nulis terus gitu ya. Kenapa? Karena ketika nulis itu udah jadi habit, udah jadi kebiasaan gitu ya, itu muncul gitu ya, muncul terus. Terus apakah akan mengalami bete, boring gitu ya? Kalau istilah penulis itu letterbox gitu. Jadi ada satu saat yang tiba-tiba idenya hilang gitu ya. Lagi nulis gitu tiba-tiba dia bingung mau melanjutkan tulisannya apa gitu ya. Nah, itu untuk bisa diatasi gitu ya. Nanti ada triknya gitu ya. Siapapun itu pasti akan ngalamin, sekelas penulis hebat pun gitu ya. Itu pasti ngalamin masa-masa dia kehilangan ide atau untuk kelanjutan menulis ini apalagi harus ditulis gitu kan ya. Itu pasti ngalamin. Tapi itu nanti bisa diatasin kalau di sekolah kan ada belajar kerangka ya. Kerangka menulis tuh kerangka karangan gitu kan ya. Ada pikiran pokok, pikiran penjelas gitu kan kalau di sekolah. Nah, itu sebenarnya sedikit membantu tuh gitu ya. Baik nanti kita mau nulis fiksi apa kita mau menulis non fiksi itu akan membantu ketika mengalami tadi letterbox, mengalami bete gitu, mengalami blok aja, nggak ada ide lagi untuk melanjutkan tulisan gitu. Tapi sekali lagi kalau itu udah habit gitu ya, habit ya akan enjoy aja. Justru dengan kita menulis gitu ya, kalau saya pribadi sebagai self healing gitu, karena perempuan kan menurut peneliti gitu ya, perempuan itu kan perlu mengeluarkan gitu ya sampai 22.000 kata, 20.000 kata katanya gitu minimal gitu ya. Jadi kalau itu tidak dikeluarkan bisa stres katanya. Nah, salah satu caranya dengan menulis itu bisa mengeluarkan emosi negatif gitu ya, mengeluarkan misalnya kalau lagi kesel sama orang gitu ya, orang kayaknya tadi gimana gitu, ya bisa langsung aja ditulis gitu ya di diary atau di mana gitu ya. Atau nanti ketika kondisi kita lagi tenang kita baca lagi, emosi sudah stabil gitu kan, itu bisa self healing seperti itu gitu kan. Banyak hal positif gitu ya, banyak hal positif. Bisa dilanjutkan. Kalau kata anak saya, anak saya yang nomor 2, Mi enak deh Umi udah jadi nulis. Apa emang enak? Kalau dulu dalam sehari kata dia, dalam sehari itu bisa kalimat ceramah banyak banget gitu. Jadi kalau saya ngomong itu katanya nasihatnya panjang banget gitu. Tapi sejak Umi nulis itu enggak katanya, lebih efektif katanya. Kayaknya lebih ngerti jiwa aku katanya. Itu kata anak saya yang remaja gitu ya, yang nomor 2 gitu ya. Itu bilangnya begitu gitu kan. Jadi kalau dulu katanya dibilangnya cerewet gitu kan ya. Wow, Umi mah kalau di rumah cerewet gitu ya. Tapi sekarang katanya masih sih, cuma lebih
lebih efektif ngomongnya katanya. Adik-adik dengan ikut webinar ini gitu ya, masih muda, masih remaja, wow luar biasa sekali gitu ya. Itu bisa mengembangkan tuh potensinya gitu. Potensinya bisa melesat luar biasa. Ketika nanti 10 tahun ke depan gitu ya, 15 tahun depan, walau malah bisa jadi penulis terkenal gitu ya. Kita tidak pernah tahu gitu ya. Mulainya dari sekarang gitu. Ini menurut Ali bin Abi Thalib, semua orang akan mati. Maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak. Jadi emang alangkah baiknya ketika kita nulis itu yang bermanfaat, gitu ya. Maksudnya ada manfaat buat kita di akhirat, gitu. Walaupun kita hanya sekedar menulis fiksi, menulis cerita. Misalnya tadi menulis cerita tentang pembulian, tapi ada hikmah yang bisa diambil dari situ, dari cerita tersebut, gitu ya, tanpa menggurui, gitu kan. Sama ketika waktu zaman saya BG gitu ya, itu cerita ketika Mas Gagah pergi gitu ya, itu sampai kemarin kan sempat dibuat filmnya gitu ya, itu banyak yang remaja-remaja itu hijrah gitu ya, maksudnya memperbaiki, ingin lebih baik lagi, ingin lebih mengenal Islam, ingin memperbaiki kualitas dirinya gitu ya, tidak hanya untuk foya-foya gitu, itu dari sebuah bacaan gitu ya. Jadi banyak orang bisa lebih baik atau orang lebih buruk itu juga jadi tergantung dari bacaan gitu ya. Jadi kalau ketika kita menulis gitu ya, alangkah baiknya memang ada nilai positif yang bisa kita berikan. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis. Maksudnya ada sesuatu yang dikenang oleh orang lain gitu kan. Nah, kalau kita bukan biasa-biasa aja gitu, salah satu ingin dikenang gitu ya, dan salah satu juga amalnya itu bisa terus mengalir, kalau dari tulisan itu ada mengandung hal yang positif, dan orang itu ada berbuat baik, positif karena tulisan kita, itu kan juga ada pahalanya. Misalnya kita bikin tulisan motivasi yang tadinya anak itu malah sholat gitu ya, terus akhirnya dia jadi termotivasi sholat gitu ya, itu kan ada pahalanya mengalir terus menerus gitu. Aku lebih takut dengan seorang yang memegang pena atau penulis maksud daripada prajurit yang bersenjatakan lengkap. Kenapa? Sekarang kita nggak usah bicara penulis deh. Dengan dunia sosmed yang luar biasa gitu ya, orang bisa buat status gitu, baik status di WA, status di Instagram gitu, atau di FB, atau mungkin dibuat di tweet gitu, Twitter gitu ya, dibuat status yang ternyata statusnya memancing orang itu jadi marah gitu ya, atau mungkin jadi berpikir negatif gitu ya, itu luar biasa gitu ya. Sekarang itu kan banyak netizen gitu ya, buzzer yang bereaksi gitu ya terhadap sebuah tulisan atau kata-kata yang sifatnya negatif gitu ya. Dan kenapa di sini bilang dikatakan lebih bahaya gitu ya. Kalau adik-adik itu gabung misalnya di aplikasi menulis gitu ya, bisa kan sekarang banyak, ada Noveltune, ada Novelme, terus ada yang itu ada KBM. Asalnya kalau kita sudah suka sama penulis gitu ya, kita akan mengikuti gaya hidupnya dia gitu ya, seperti itu. Jadi dan tulisan itu berupa dengan wawasan pendapat gitu ya, wawasan pendapat gitu ya. Jadi kalau misalnya dia menulis hal yang keburukan gitu ya, dan orang melakukan hal itu gitu ya, itu juga akhirnya nanti imbasnya buat ke kita sendiri. Orang boleh pandai setinggi langit gitu ya, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi maksudnya kalau misalnya tidak ada yang menulis tentang sejarah Muhammad Al-Fatih gitu ya, penakluk Konstantinopel, bisa jadi itu akan hilang gitu ya. Maksudnya kita tidak tahu gitu, nggak sampai ke kita. Terus kalau tidak ada yang memulai menulis gitu ya tentang sejarah pahlawan di Indonesia gitu ya, bagaimana perjuangan Indonesia gitu ya, itu kita juga nggak akan tahu gitu. Bisa jadi kan kita taunya, oh ternyata yang berjuang yang ini gitu, ternyata yang berjuang adalah dari rata-rata dari pesantren gitu ya, dan rata-rata mereka berjuang untuk kemerdekaan Indonesia gitu ya. Jadi
dengan tulisan gitu ya, juga bisa penyambung sejarah gitu ya, penyambung sejarah. Kayak sekarang adik-adik gitu, generasi Z gitu, generasi Z itu generasi yang luar biasa banget gitu ya, generasi yang melek teknologi gitu ya. Tidak seperti zaman saya gitu ya, kalau harus teknologi harus belajar dulu gitu kan ya. Generasi Z itu luar biasa, jadi dia cara mindsetnya pun gitu ya, cara mindset itu menurut Helvi Tiana Rosa, Bu Helvi Tiana Rosa, ini salah satu penulis ya, saudaranya Bu Asma Nadia. Menulis itu mudah, tapi bagaimana agar setiap huruf berarti dan bisa membuat pembacamu bergerak ke arah yang lebih baik tanpa koguri. Ini terutama baik fiksi, sebenarnya baik fiksi maupun non fiksi gitu ya. Cuma kalau non fiksi itu kan ibaratnya step-stepnya, tahapan-tahapannya kan memang bukan lebih jelas. Ada tahapan, misalnya kita mau nulis tentang motivasi belajar gitu ya. Nah itu kan ada step-stepnya, misalnya satu niat gitu ya, semangat gitu ya. Nah itu kan dijabarkan niatnya seperti apa, semangatnya kayak gimana gitu ya. Biasanya kata-katanya memang lebih baku gitu dan kita ada sumbernya gitu kan. Sedangkan kalau fiksi gitu ya, fiksi itu kan bisa cerpen, bisa cerbung gitu ya, bisa novel gitu ya, bisa apa cergam gitu ya, cerita bergambar gitu ya, itu berupa fiksi. Nah itu apa yang ingin kita sampaikan tapi orang tidak merasa digurui. Misal ketika kita menulis tentang, tadi saya contoh kasusnya pembulian gitu ya, tentunya dalam cerita tersebut tidak akan ada kata-kata keluar tidak boleh membuli gitu ya, itu nggak akan keluar kata-kata itu. Tapi gimana caranya pembaca bisa paham gitu ya, bahwa membuli itu tidak baik, bahwa membuli itu tidak boleh dilakukan apapun alasannya gitu. Jadi dari cerita gitu ya, pembaca bisa menyimpulkan. Jadi tidak merasa digurui, tidak merasa dinasihati gitu ya. Karena fitrahnya manusia itu sebenarnya gitu, apalagi katanya menurutnya kalau udah masuk ke usia remaja itu dia akan berubah ketika dia merasa sesuatu itu akan bermanfaat untuk dia gitu ya. Katanya generasi Z seperti itu, tidak senang dinasihati gitu ya, tidak senang diceramahi gitu ya. Tapi gimana caranya gitu ya, dibangkitkan minatnya, kesadarannya bahwa apa yang dilakukan adalah yang baik seperti ini, yang buruk. Saya pribadi itu nulis itu sebagai self healing bagi saya gitu ya, mengeluarkan kata-kata gitu ya, dan juga sebagai tabungan pahala. Berharapnya sih apa yang ditulis gitu ya, minimal ada orang sedikit tercerahkan gitu ya, tercerahkan apa yang ditulis gitu ya. Walaupun belum banyak gitu ya, walaupun belum banyak, tapi setidaknya bisa menjadi tabungan gitu, tabungan pahala buat di akhirat gitu ya. Karena bagaimanapun kan hidup di dunia sementara gitu ya, dan apapun yang dilakukan baik itu menulis gitu, tulisan gitu ya, itu salah satu untuk menabung pahala gitu. Ketika adik-adik gitu ya, bisa memaksimalkan potensi yang ada di usia saat ini, itu luar biasa sekali pahalanya gitu ya. Kenapa? Karena cenderung katanya di usia-usia remaja lebih senang happy fun. Jadi saya pribadi mengapresiasi yang sudah mengikuti webinar ini gitu ya, ingin mengembangkan ilmunya gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya gitu ya, 10 tahun, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ya adik-adik sekarang inilah yang nanti bisa jadi orang hebat gitu di Indonesia gitu. Bisa jadi salah satu nanti pemangku jabatan gitu di Indonesia gitu kan. Kita tidak pernah tahu gitu ya. Karena tadi Boy kok bikin pantun gitu ya. Jadi tadi saya nulis-nulis gitu ya. Sebagai penutup aja, sebagai penutup. Nanti mungkin kita lebih banyak sharing aja ya. Kalau ada yang mau ditanya atau mau sharing berbagi gitu ya. Buah mangga, buah jambu dibeli di pasar minggu. Tetap semangat menuntut ilmu demi bahagiakan ayah dan ibu. Cakep. Itu buat lalu jalan-jalan ke Sawangan. Jangan lupa beli makanan. Adik-adik yang manis dan menawan,
Saya ucapkan terima kasih dan sekian. Sebenarnya nulis itu action ya. Kalau terlalu banyak teori malah jadi nanti bingung gitu ya. Walaupun memang ada teori gitu, tapi itu nanti belakangan aja lah gitu ya. Di usia adik-adik itu keberanian aja dulu, keberanian menuangkan tulisan gitu ya. Itu udah sesuatu luar biasa gitu ya. Ada yang berani ngirim ke sekarang kan juga majalah sifatnya ada yang online ya, ada yang online gitu ya, kayak Bubu sendiri ada yang online. Itu kalau ada yang mau ngirim boleh gitu ya. Ya kalau dia baru sekali langsung diterima, alhamdulillah. Sekarang itu kalau misalnya ngirim ke Republika, itu kisaran pendapatannya ya, Republika itu sekitar 800.000 sampai 1 juta. Tapi kalau misalnya diterima di Kompas, di media Indonesia gitu ya, itu di atas 1 juta, ada yang sampai 2 juta gitu ya. Jadi lebih besar gitu ya. Tapi kalau sama juga ke Femina gitu ya, ke Bobo gitu ya. Itu kalau misalnya mau ngirim gitu ya, itu kisarannya seperti itu. Biasanya nanti ketahuannya berapa lama gitu, ketahuannya berapa lama tergantung. Kalau misalnya kayak koran nasional itu jangka waktunya sebulan. Kalau sebulan tidak ada balasan email gitu ya, nggak ada balasan, ya kita bisa tarik naskah gitu ya. Tarik yang tadi kita kirim, misalnya kita kirim artikel gitu atau kirim cerita gitu ya. Sama kan kalau di Republika kan ada cerita tuh gitu. Salah satu penulis Habibur Rahman gitu ya, ayat-ayat cinta itu kan awalnya dari situ. Dari di koran Republika gitu. Ternyata banyak peminatnya, akhirnya dibukukan lah jadi novel. Iya. Ya, terima kasih Bu Eko. Untuk saat terakhir ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakak Amalia telah memberikan materi yang sangat bagus dan menarik sekali untuk dipahami pada kita semua. Semoga ilmu yang Kakak sampaikan bermanfaat pada kita semua. Sesi tanya jawab dan diskusi aja ya. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Amelia. Gimana trik ketika ide yang kita buat sudah ada, tapi tiba-tiba hilang dan rasa ide kita belum bagus. Akhirnya kita bingung nih, jadinya apa yang harus kita tulis nggak jadi-jadi, dilanjutin untuk alur ceritanya. Menurut Ibu, bagaimana triknya supaya kita tetap semangat untuk menulis, Bu? Langsung saya jawab aja ya. Pertama, kita percaya diri dulu. Kita yakin sama tulisan kita. Jadi yakin dulu nih,
yakin bahwa ide kita bagus gitu. Jadi nanti kalau misalnya di tengah jalan ada cemooh gitu, ada nyinyir, iya kan misalnya nulisnya kayak begitu, itu nggak usah terlalu dimasukin gitu, masukin ke hati. Anggap aja badai gitu, badai lewat, angin lalu lewat. Jadi pertama kita harus percaya dulu sama karya hasil kita sendiri, bahwa karya hasil kita itu bagus gitu. Karena kalau kita sendiri nggak yakin gitu ya, kita nggak yakin gimana kita mau melanjutkan tulisan gitu ya, gimana kita mau tadi mau nulis lagi gitu, karena kan gini, ya kayaknya ya tulisan saya jelek deh, kayaknya ide saya pasaran gitu ya, kayaknya udah banyak yang nulis kayak begini gitu kan. Nah kalau sudah berpikir gitu biasanya memang akan mandek gitu ya, tapi kalau kita udah yakin, kita optimis, insya Allah karya saya baik, ada sesuatu yang berbeda. Misal gitu, banyak yang nulis tentang pemulihan, banyak yang nulis tentang tema persahabatan, banyak yang nulis tentang tema merdeka, tapi kan cara menyampaikannya, kata-katanya itu kan pasti berbeda gitu ya. Alurnya mulainya dari mana itu pasti berbeda. Jadi setiap penulis itu pasti punya pembaca gitu ya. Dan setiap penulis itu pasti punya ciri khas. Memang untuk awalan untuk menemukan ciri khas itu membutuhkan proses. Makanya tadi di awal saya bilang kita percaya dulu gitu bahwa ide kita bagus, bahwa karya kita bagus gitu ya, tulisan kita bagus gitu ya. Jadi tulis garis besarnya, lalu kita tulis tahapan-tahapannya. Dan yakin aja, yakin pasti tulisan kita ada yang baca. Ya, kita harus menghargai hasil tulisan sendiri. Kalau kita nggak menghargai, siapa yang mau menghargai? Ya, itu. Kalau idenya masih loncat-loncat gimana? Kayak tadi mau bikin cerita horor, tapi malah ke cerita lain yang bukan horor, Bu. Jadi genrenya dari horor jadi beda. Gak apa-apa, horor, romantis horor namanya. Di fiksi itu kan ada jenisnya, ada romantis itu dibagi romantis horor, horor itu juga dibagi-bagi lagi gitu ya. Ada apa? Ada yang mungkin romantis religi, ada yang khusus untuk penelitian, itu berarti biasanya cerita-cerita tentang usia-usia remaja, SMP, SMA, ada cerita mungkin komedi gitu ya. Jadi sebenarnya bisa digabung sih gitu ya. Nah caranya kalau triknya kalau saya biasanya gini, ide itu udah saya tulis, gitu ya. Idenya saya tulis. Misalnya mau nulis, kayak sekarang saya lagi nulis cerita tentang seorang anak yang mengalami trauma, gitu ya, traumatik tentang orang tuanya, gitu. Jadi orang tuanya maksudnya nggak peduli, gitu ya. Orang tuanya tidak mengurus anaknya, gitu kan. Intinya ceritanya seperti itu. Nah itu biasanya saya tulis dulu. Nah genrenya masuk kemana, gitu ya. Kalau saya genre malah bisa jadi, kalau saya genre agak kebelakangan. Maksudnya penentuannya gitu ya. Yang penting saya tulis idenya dulu, saya tulis alur garis besarnya. Misalnya gini, saya tulis tentang tadi anak yang trauma dengan ibunya. Jadi ibunya itu melakukan kekerasan fisik gitu ya, kekerasan fisik tidak hanya psikis, jadi fisik mukul gitu ya. Itu kan meninggalkan trauma ketika anak itu udah dewasa gitu kan. Nah, itu saya tulis baik alurnya, tahapannya ketika anak itu masih kecil gitu ya. Dia mengalami dipukul sama ibunya karena ternyata ya, ibunya melakukan hal itu karena ternyata ibunya juga diperlakukan seperti itu dulu gitulah. Jadi biasanya kayak gitu. Nah kalau misalnya loncat-loncat itu sebenarnya wajar. Maksudnya gini wajar. Saya pun ketika lagi menulis cerita itu, muncul lagi ide yang lain. Jadi saya lagi nulis itu muncul ide cerita tentang remaja, karena saya ngajar anak SMP ya, muncul tentang cerita anak remaja yang dia broken home. Itu muncul aja, padahal saya lagi nulis tentang anak yang trauma dipukul oleh orang tuanya gitu kan. Ya akhirnya saya tulis dulu ide tadi tersebut gitu, saya tulis gitu ya. Cuma memang tidak terlalu saya fokuskan gitu. Cuma biar ide tersebut nggak lupa gitu ya. Jadi biasanya saya tulis dulu. Nah, untuk menghindari tidak loncat gitu, itu nanti ada yang namanya kalau fiksi ada yang namanya premis. Premis itu adalah garis besar cerita yang akan mau kita tulis. Gitu. Kita menulis cerita apa? Misalnya cerita horor misalnya tentang kita baru pindah rumah, lalu rumah itu ada penghuninya gitu ya, misalnya gitu. Tapi tentu kita nanti masukin nilai-nilai kebaikannya, misalnya ternyata bahwa hantu itu tidak adanya
jin gitu ya, makhluk ciptaan Allah juga gitu. Nanti kita masukkan gitu. Tapi awal ide ceritanya kita menulis sebuah rumah angker. Itu kita tulis dulu rumah angker gitu ya. Nah, nanti setelah kita bikin premis garis besar. Jadi premis itu garis besar secara menyeluruh tentang cerita. Nah, nanti setelah kita udah bikin premisnya, garis besar cerita, ada yang namanya memang outline. Outline itu adalah kalau waktu sekolah kan ada belajar tuh pikiran utama, ya kan? Pikiran penjelas gitu kan. Nah, itu sama dengan outline. Kerangka outline itu tuh kerangka. Jadi dari tadi garis besar cerita tentang rumah angker gitu, rumah serem. Nah, itu ada tahapan apalagi mau kita ceritakan. Nah, itu kita bagi-bagi lagi. Misal pikiran utama yang pertama pindah rumah gitu ya, pindah rumah ke rumah angker tersebut. Ntar pikiran penjelasnya apa gitu. Itu masuknya agar kita nggak loncat-loncat gitu ya. Tapi balik lagi, setiap penulis itu punya gaya masing-masing gitu ya. Ada yang dia usia-usia adik itu kan masih muda ya, usianya masih muda, masih ingatannya juga saya yakin masih luar biasa gitu ya dibanding saya gitu kan ya. Ada yang dia cukup nulis idenya ide secara garis besar aja gitu, premis aja, paling inti-inti ceritanya aja, tapi dia tidak nulis secara mendetail gitu ya. Karena kalau tulis secara mendetail khawatirnya nanti bahasanya jadi kaku gitu ya, patokannya ke situ gitu ya. Tapi ada juga penulis yang dia buat secara mendetail banget gitu ya, kayak tadi dibuat premisnya garis besarnya, lalu dibuat kerangka karangan gitu ya. Waktu sekolah itu belajar kerangka karangan, kita tulis tahapan-tahapan stepnya, ada yang kayak gitu. Kalau saya pribadi saya tidak terlalu pakai kerangka karangan, tidak, tapi kalau premis saya bikin. Jadi misalnya menulis apa ceritanya, gambarannya gitu ya. Kalau cerpen sih tokoh nggak terlalu banyak ya. Paling tokoh itu cerpen 2 sampai 3. Kalau lebih dari 3 cerpen agak kebanyakan. Bisa jatuhnya bisa kecerbung. Atau dibuat part pertama, bagian kedua gitu. Tapi kalau udah cerbung itu tokohnya kan ada tokoh utama gitu ya, ada tokoh pembantu, ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis gitu. Protagonis itu bukan berarti tokoh jahat ya. Bisa jadi dia bukan tokoh, dia tetap posisinya baik, cuma dia yang berbeda dengan keinginan tokoh utama. Nanti di perjelasan nanti saya perjelas di kelas ya, yang dimasukkan protagonis, antagonis. Kalau mungkin di film di stasiun TV Ikan Terbang itu kan kalau antagonis jahat gitu ya, protagonis baik gitu ya. Sebenarnya kalau dalam cerita antagonis itu nggak jahat banget gitu, karena dalam kehidupan nyata kayaknya orang sejahat-jahatnya orang pasti punya sisi positif gitu, punya sisi baik maksudnya, dan sebaik-baiknya orang itu pasti ada sisi buruknya. Jadi kalau buat cerita pun memang alangkah baiknya sesuai natural gitu dengan kondisi keadaan gitu kan. Itu kan kalau di salah satu sinetron gitu ya, itu kan ceritanya kalau menurut ini nggak masuk akal, jahat banget gitu ya, kayaknya nggak ada sisi positif, nggak ada sisi baik ya gitu sebagai manusia. Padahal kalau dalam kenyataan kan anak senakal pun gitu ya, murid gitu ya, remaja yang dibilang nakal sekalipun gitu ya, guru mengecapnya nakal gitu ya, padahal sebenarnya ada sisi positifnya gitu, hanya mungkin belum muncul gitu. Jadi kalau saya bilang saya tulis dulu biar nggak loncat-loncat gitu, arahnya mau kemana, kita alurnya mau kemana nih, ini tokohnya akhirnya gimana, ini cerita ending apa set endingnya bahagia apa sedih gitu, itu kita tulis gitu. Tujuannya biar nggak loncat-loncat ya, kurang lebih seperti itu. Sebagai pertanyaan penutup pada sesi siang hari ini, Bu, gimana sih Bu, kok kita udah buat cerita tapi cerita kita diplagiat sama orang, itu gimana Bu? Lapor gitu ya. Kalau hak cipta kita sudah punya ISBN itu standar nomor yang diakui gitu ya. Jadi setiap buku yang terbit, mau buku terbit yang bersama, itu kalau antologi itu kan buku terbit bersama gitu. Itu ada nomor ISBN-nya, kita bisa perkarakan, kita bisa lapor sebenarnya. Kita bisa lapor ke pihak berwajib gitu ya, dengan bukti ini tulisan saya gitu. Memang paling nyesek itu kalau tulisan kita itu diplagiat ya, diplagiat gitu. Itu memang paling nyesek, udah gitu
dia dapat untung lagi gitu ya. Kita yang memulai dia dapat untung, itu emang nyesek. Nah, cuma kendalanya kalau kita nggak punya ISBN ya, salah satu kelemahan aplikasi platform penulisan mau WP dan sejenis lain, itu mau Joelada gitu, Joelada itu memang banyak kasus plagiasi itu banyak banget gitu ya. Dan memang kan itu tidak ada nomor ISBN ya, kecuali kalau sudah dibukukan. Dan kelemahannya itu memang kita tidak bisa memperkarakan gitu. Makanya banyak akhirnya jadi mutung, maksudnya enggak, udahlah buat apa saya nulis lagi gitu ya. Akhirnya tulisan saya diplagiat, di copy paste gitu ya, sama sekali nggak diganti. Nama tokohnya, nama settingnya, nama tempatnya nggak diganti gitu kan. Kalau saya pribadi, saya pernah ngalamin hal kayak gitu. Jadi waktu itu sebenarnya tulisannya sederhana sih gitu ya. Saya juga udah lupa. Cuma ketika ada teman yang bilang, coba buka ini deh, kayaknya tulisan gitu. Jadi saya tulisan itu pernah saya upload di salah satu grup penulisan di Facebook gitu ya. Itu udah lama gitu ya. Waktu awal-awal baru menulis gitu. Dan saya udah lupa. Saya nggak punya buktinya juga di laptop, nggak ada gitu. Saya nggak ada buktinya. Cuma ada buktinya itu di FB. Terus ternyata setelah sekian tahun gitu ya, tahun 2021 gitu ya, itu ada yang menulis di aplikasi platform. Kalau nggak salah itu Joelada gitu ya, di Joelada gitu ya. Jadi di kumpulan cerpen, dan dia pakai nama dia sendiri gitu ya. Ya saya secara baik-baik saya hubungin beliau gitu ya, mau nanya gitu ya. Intinya saya nanya lah, ini sebenarnya kan bukan tulisan kamu gitu, itu bukan tulisan Anda gitu. Tapi karena saya udah bisa saya buktikan screenshot, kalau tulisan sebelum itu udah pernah terbit di tahun 2019 gitu ya. Ya sempat terjadi, bukan berdebat sih ya. Cuma ya tadi saya nggak punya bukti yang kuat lagi gitu, karena emang itu tidak dibukukan kan, hanya kumpulan aja tidak dibukukan gitu ya. Dan mirisnya memang kondisinya orang yang melakukan kesalahan dia lebih galak. Nah kalau saya pribadi ada balik lagi ke niat saya. Niat awal saya menulis itu kan memang untuk berbagi sharing, berbagi ilmu, dan untuk menabung pahala saya di akhirat gitu ya. Jadi ketika dia masih bersikuku itu tulisan dia, ya saya serahkan gitu ya. Akhirnya itu jadi termotivasi saya juga untuk menulis, dibukukan gitu ya. Tetap nulis di platform kepenulisan, iya nulis gitu ya. Karena cuannya ya lumayan, sebenarnya cuannya lumayan gitu ya. Dibanding kita nulis dari buku, apalagi kalau penerbit mayor, itu fee-nya cuma 10% sebenarnya, paling gede 15%. Ya, makanya kan mungkin ada yang pernah dengar seorang Terelia tidak melanjutkan tulisannya gitu ya, tapi akhirnya bisa berdamai gitu ya. Karena memang keuntungannya gitu ya, pajaknya gede. Penulis kalau udah terkenal itu pajaknya gede, pajaknya besar, maksud saya pajaknya besar. Sedangkan keuntungan dari menulis itu cuma 10-15%. Tapi kalau dari penerbit indie, yang saya alami penerbit indie itu lumayan. Paling kecil itu 25%. Jadi 20-35%. Ada yang berani ngasih 40%. Gitu ya. Kalau kita pakai marketing dari penerbit tersebut, biasanya kita kisaran antara 25% sampai 30%. Gitu. Jadi keuntungannya justru lebih besar dari penerbit indie gitu kan ya. Kalau saya kasusnya ya saya luruskan niat lagi, untuk ke dianya ya cukup berhati-hati aja gitu, dan akhirnya kalau kita punya tulisan kita arsipkan gitu ya, arsipkan yang rapi gitu ya, sehingga kalau itu kasus itu terjadi minimal kita punya bukti yang kuat gitu ya. Karena memang mirisnya sekarang kasus plagiat itu memang banyak saya akuin. Tapi nggak usah putus asa gitu ya, insya Allah masih banyak orang-orang yang baik. Toh nanti pada hasil akhirnya akan ketahuan siapa yang benar-benar menulis, benar-benar dia menulis gitu ya, atau hanya sekedar dia menyontek. Gitu. Ya. Baik, terima kasih kepada Kak Amalia Syakifah telah menjawab semua pertanyaan para peserta. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah menanyakan seputar menulis kepada Kak Amelia. Peserta yang sudah menanya akan mendapatkan door prize uang pengganti kuota sebesar Rp50.000 untuk satu orang yang hadir lebih dahulu ke ruang meeting dan 3 orang penanya pertanyaan. Selamat bagi yang mendapatkan door prize.
Setelah acara, harap hubungi panitia, Ibu Eko dan Ibu Meiri di nomor kontak person yang tertera di pamflet undangan acara atau melalui grup WhatsApp kreatif. Terima kasih kepada semua peserta yang hadir dan minta maaf atas nama panitia dan MC apabila selama berlangsungnya acara ada kekurangan dan kesalahan. Acara selanjutnya adalah penutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Esok harinya mulai penyerahan naskah tulisan bagi peserta yang mengikuti lomba menulis tingkat remaja dari tanggal 23 Agustus sampai 7 September 2021. Bertepatan pada tanggal 8 September dengan Hari Literasi Internasional, pengumuman pemenang lomba disebarkan melalui grup kreatif dan medsos lainnya. Hadiahnya yaitu berupa trofi dan sertifikat dan juga berupa uang pulsa. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata-kata dalam acara berlangsung, mohon maaf dan dibukakan pintu maaf sebenarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.